Mas Ipang setuju nggak sih dengan Bang Noel bahwa di kantongnya Bu Mega itu sudah ada nama Pak Ganjar. Tapi Mbak Puan ini kan jangan kita pandang sebelah mata, juga bagus juga. Putri dari Bu Mega, bagaimana? Ya, kalau pertama secara psikologi yang namanya anak sama ibu tentu lebih ingin anaknya. Itu secara psikologi rasional kita ya. Itu common sense. Yang kedua, apakah nama itu sudah ada di kantong Ibu Mega? Kalau saya yes, persis. Sudah ada. Tinggal nah, kenapa sudah ada atau belum? Karena begini, kalau misalnya politiknya PDIP masih bermain pada politik injury time, politik last minute, memang dia sudah di kantong tapi nggak dikeluarin. Iya. Nah itu persoalannya. Nah kalau kita lihat basisnya Bu Mega itu kan ahli strategi. Dia pasti baca hasil riset kan. Okay. Makanya tadi itu adalah splitnya kan rendah sekali. Split tiket voting justru pemilih Ganjar dengan PDIP itu udah kayak perkawinan silang. Jadi udah klik banget gitu. Karena pemilihnya Ganjar ke PDIP udah 45%. Pemilih PDIP ke Ganjar 57% dari baseline-nya elektabilitas PDIP 20% dan elektabilitas Mas Ganjar 25%. Artinya kan dari data itu kan strike ticket voting. Nah, apakah mau Bu Mega mengambil pilihan konsekuensi menghabisi partainya sendiri dengan cara grassroots-nya menghendaki Mas Ganjar. Baik. Tapi putusan elit otoritasnya hak veto Bu Mega tidak menginginkan Mas Ganjar. Kan ada terjadi tidak klik ya, bias kan artinya ini juga berbahaya bagi Bu Mega. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari hasil data-data yang sudah ada, itu sebetulnya sudah ada, gitu. Nah, cuma Bang Noel, mungkin karena ini mau segmen terakhir, kalau memang Bu Mega sudah di kantongnya itu namanya Pak Ganjar, kenapa belum dikeluarkan itu apa? Apakah dalam internal PDIP sendiri ini juga belum ada yang kata sepakat? Gini, politik itu kan harus punya pertimbangan-pertimbangan rasional yang tidak bisa didasari sebuah emosionalitas semata. Karena saya yakin sekali Bu Mega sebagai ketua umum yang punya pengalaman begitu luar biasa dalam menghadapi gejolak dan dinamika politik. Beliau punya pertimbangan-pertimbangan strategis. Apa sih? Nah, pertimbangan strategis itu cuma Bu Mega. Keteguhannya itulah menjadi produk mahal yang sampai detik ini siapapun lawannya PDIP makanya sering khawatir dengan sikap dan keputusan PDIP khususnya Bu Mega. Karena dia selalu main last minute. Tapi harus dipahamin juga dulu mungkin politik last minute ini berlaku. Tapi hari ini kan tidak bisa. Kenapa? Ada yang namanya industri digital. Gitu. Karena industri digital ini kan semua orang sudah memakai yang namanya handphone. Nah, hari ini kan sudah banyak orang melakukan kampanye-kampanye politik. Bagaimana menguasai kesadaran publik dan sebagainya melalui media sosial. Nah kalau seandainya PDIP tidak peka dengan dinamika industri digital ini, PDIP-nya yang akan kalah. Tapi apapun nanti pertimbangan Bu Mega, saya yakin itu keputusan yang terbaik buat bangsa dan rakyat Indonesia. Ditanggapi dong Mas Arya Bima bahwa kita mengerti bahwa setiap pemimpin punya cara dalam memutuskan sesuatu, politik injury time sering dilakukan oleh para pemimpin. Tapi Bang Noel mengatakan di sini agak kurang kekinian. Saat ini masyarakat juga butuh yang cepat ini, keputusan cepat. Pak Jokowi juga mengatakan jangan terlalu lama memutuskan. Mas Arya Bima. Ya gini loh, tadi saya katakan bagaimana keteguhan Bu Mega di dalam membangun demokrasi dan penguatan demokrasi ini tidak mudah karena oleh rakyat itu 19 April 2019 kita menang pileg dan pilpres, untuknya kan 5 tahun. Ekstrimnya gini lah, saya selalu ngomong sama Emmanuel dan teman-teman, kalau pemerintahan ini gagal, nggak akan menang siapapun yang diusung oleh PDI Perjuangan. Rakyat akan menyalahkan, gitu loh. Ini yang menjadi keprihatinan, kenapa 3 pilar partai ini harus turun-turun sukseskan pemerintahan Jokowi. Kalau itu sudah sukses, berhasil, nah siapapun rakyat atau calon yang diusung PDI akan mendapatkan trust. Sehebat apapun Ganjar, kalau pupuk saja nggak bisa diatasi dan inflasi tinggi, harga daya beli masyarakat turun drastis, siapapun yang diusung Pak Jokowi bersama Bu Mega tidak akan didukung rakyat. Itu penting menjadi catatan. Dan ini problem dinamika, ini kan bukan mengusung orang seperti naik Gojek atau naik Grab diangkat ke sana ke angkat sini, visi, misi, kebijakan, program, kegiatan. Dan yang diusung oleh Ibu Mega sebagai partai akan juga dievaluasi pasnya, ya, present dan post continue. Ini kan post continue harus beres presentnya. Nah, rakyat akan menagih waktu 2019 dulu ini loh. Tetapi bahwa ada usulan-usulan dari berbagai dinamika relawan yang juga banyak dari pemilih PDI,
ya pasti didengar. Tapi bereskan dulu yang untuk rakyat ini, jangan sampai gagal, karena itu berbahaya kalau sampai pemerintahan ini gagal tanda petik, itu akan dievaluasi juga untuk orang yang diusung oleh partai. Ini mengusung ide, visi, misi, gagasan yang waktu itu rakyat sudah percaya memberikan pada PDI lewat legislatif dan eksekutifnya yang dititipkan Pak Jokowi lewat partai politik yang ada. Karena yang diusung kan program, yang diusung kebijakan, yang diusung kan janji. Gitu. Yang partai politik itu tidak mudah. Tapi memahami bahwa relawan itu mempunyai juga ini ada tanggapan Bang Noel nih. Bang Noel mau tanggapin. Ya, bagaimana? Saya rasa sih ya, gini lah, kesabaran itu memang penting. Tapi yang lebih penting ya sikap kita ke depan lah. Tanpa harus dijaga, saya yakin Presiden Jokowi pemerintahannya berjalan dengan baik kok. Tinggal kita berharap, ini kan harapan publik ini kan berharap ya PDI coba tongolin siapalah kandidatnya agar keraguan atau kegelisahan publik ini bisa terjawab. Karena selama ini kan problemnya tidak terjawab. Kalau alasan klisenya soal ya kami punya tanggung jawab menjaga pemerintahan, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga pemerintahan Jokowi berakhir dengan baik. Itu tidak mudah, Mana. Menjaga itu tidak mudah loh, ya. Betul Kang, betul, sangat betul. Apa yang disampaikan senior saya ini sangat betul. Tapi problemnya hari ini ya cepatlah mengambil sebuah keputusan agar kegelisahan dan kerisauan publik ini, kan kita menanti sekali ya, karena saya yakin Bu Mega mengambil keputusan yang sangat strategis, keputusan yang sangat rasional lah. Itu. Baik. Terakhir Mas Ipang, kira-kira betul, pasti Ibu lah yang nanti akan memutuskan. Terakhir mungkin Mas Ipang, kira-kira karena nggak jadi di Desember ini, kapan sih? Januari ketika HUT atau bagaimana ya, Bang? Iya, itu mungkin saja. Tetapi ini ada jauh dibandingkan lain ya. Koalisinya belum kebentuk, kandidasi juga belum diumumkan. Nah, itu yang menurut saya memang politik last minute injury time ini masih dilakukan. Semestinya kalau misalnya menurut saya sih ya, kalau koalisinya PDIP itu sudah paham mereka tidak mau tidak berkoalisi, pasti berkoalisi. Nah itu pun belum diumumkan. Biasanya kan PDIP akan berkoalisi dengan partai kanan tengah seperti PKB. Buktinya kan banyak juga PDIP mengambil wakil dari kelompok yang blok ideologis kanan ya. Karena Mas Ganjar dianggap sebagai blok ideologis nasionalis. Nah itu biasanya udah kelihatan. Tapi itu pun masih buram, inzumnya belum dapat. Itu artinya koalisinya juga belum ada kemajuan. Pada soal kandidasi, nominasi pun nggak dilihatkan penampilan. Misalnya kan kalau saya mohon maaf ya, nominasi itu kan dilihatkan dari bawah gitu. Ada jenjang kaderisasi nominasi yang bertahap. Kemudian itu keputusan, kemudian diambil dari 3 jadi 1. Tapi kan masing-masing partai punya mekanisme dan skenario gitu. Mas Ipang terima kasih, Bang Noel terima kasih, Mas Arya Bima terima kasih. Kita tunggulah nanti bagaimana. Kapan sih sebenarnya nanti Rakernas akan digelar oleh PDIP? Apakah Januari bertepatan dengan HUT ataukah memang mundur lagi? Dan siapa yang akan dicapreskan?